Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah, kali ini kita akan berkisah tentang hal-hal yang menyebabkan siksa kubur. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya mereka berdua sedang disiksa, dan bukan karena perkara besar menurut mereka. Salah seorang dari mereka tidak menjaga kebersihan ketika buang air kecil, sedangkan yang lainnya suka mengadu domba." Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua buah kuburan. Beliau bersabda, "Kedua penghuni kubur ini sedang disiksa, bukan karena dosa besar menurut mereka, padahal itu adalah dosa besar. Salah seorang dari keduanya disiksa karena tidak menjaga kebersihan saat buang air kecil, dan yang lainnya karena suka mengadu domba." Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian mengambil pelepah kurma yang masih basah, membelahnya menjadi dua bagian, dan menancapkannya di masing-masing kubur tersebut. Para sahabat heran dan bertanya, "Wahai Rasul, mengapa Anda melakukan hal itu?" Rasul menjawab, "Semoga ini dapat meringankan siksa yang menimpa keduanya selama pelepah ini belum kering." Hadis ini termasuk dalam bab adab dalam istinja atau buang hajat. Dari kalimat fakana la yastatiru minal bauli, salah satu orang yang terkena azab kubur tersebut adalah karena tidak menjaga kebersihan ketika buang air kecil, sehingga dikhawatirkan auratnya tampak atau ia tidak membersihkan diri dengan baik setelah kencing. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita tentang kehidupan setelah kematian, yaitu alam barzakh. Manusia melalui 4 fase kehidupan. 1. Di alam rahim. 2. Setelah lahir masuk ke alam dunia. 3. Setelah meninggal masuk ke alam barzakh. 4. Setelah kiamat, manusia akan memasuki alam akhirat yang kekal selamanya, yaitu alam yang kekal bagi setiap makhluk. Dari sini, kita wajib beriman kepada kematian dan segala sesuatu yang terjadi setelah kematian. Jika kita benar-benar menyadari bahwa setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban setelah kematian, seperti yang dijelaskan dalam hadis ini, maka orang yang berakal pasti akan mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Karena pada akhirnya, semua amal perbuatan kita akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bagian dari keimanan kita kepada kematian adalah meyakini adanya azab kubur. Namun, apakah azab kubur itu hanya disebabkan oleh dosa-dosa yang disebutkan dalam hadis ini? Tidak. Sebab ada banyak hal lain yang menyebabkan seseorang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kuburnya. Untuk memudahkan, mari kita urutkan beberapa penyebabnya. Yang pertama adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini digambarkan di dalam surah Ghafir ayat 46, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang Fir'aun dan orang-orang yang kufur kepada Nabi Musa dan mengikuti Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ghafir ayat 46, "Api neraka ditampakkan kepada mereka pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat, dikatakan kepada mereka, masuklah kamu ke dalam azab yang sangat keras." Azab kubur bagi mereka adalah dengan ditampakkannya neraka siang dan malam. Mereka diingatkan bahwa mereka akan masuk ke dalam neraka. Hal ini terjadi kepada Fir'aun dan kaumnya, seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kiamat tiba, dikatakan kepada mereka untuk masuk ke dalam azab yang sangat keras. Yang kedua adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang melakukan kesyirikan juga akan mendapatkan azab kubur, sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu bahwa ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedang berada di salah satu wilayah Bani Najjar dengan keledai yang ditungganginya, Zaid berkata, "Kami bersama beliau, tiba-tiba keledai oleng dan membuatnya terhempas. Ternyata di sana ada 4 kuburan." Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Kuburan siapa ini?" Seseorang menjawab, "Ini adalah kuburan orang-orang musyrik." Nabi bertanya lagi, "Kapan mereka meninggal?" Orang itu menjawab, "Mereka mati dalam keadaan musyrik, ya Rasulullah." Maka Nabi bersabda, "Sungguh, umat ini diuji di dalam kuburnya. Jika kalian tidak saling menguburkan sesama, tentu aku akan berdoa kepada Allah agar kalian dapat mendengar azab kubur mereka."
Kemudian beliau menghadap kepada kami dan bersabda, "Berlindunglah kalian dari siksa neraka." Yang ketiga adalah kemunafikan, nifaq. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 101, "Di antara orang-orang Arab Badui yang berada di sekitarmu, wahai Muhammad, terdapat orang-orang munafik, begitu pula di antara penduduk Madinah. Mereka sangat keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu tidak mengetahui mereka, tetapi kami yang mengetahui mereka. Mereka akan kami azab 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang lebih besar." Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa mereka akan diazab 2 kali. Azab yang pertama adalah di dunia, dan yang kedua adalah di dalam kubur. Azab yang kedua terjadi di dalam kubur, di mana menurut para ulama tafsir seperti Qatadah dan Rabi' bin Anas rahimahumullah, yang dimaksud dengan sanu'adzibuhum marrataini adalah azab yang pertama di dunia dan azab yang kedua di dalam kubur. Hal ini menandakan bahwa kemunafikan adalah salah satu penyebab datangnya azab kubur. Yang keempat adalah orang-orang yang merubah syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengharamkan sesuatu tetapi mereka menghalalkannya, atau sebaliknya, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Mereka juga membuat-buat hal baru yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya, merubah syariat. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang sosok seorang laki-laki bernama Amr bin Luhai al-Khuzai, yang dikenal sebagai Amr bin Amir al-Khuzai, beliau menjelaskan bahwa ia adalah pemimpin suku Khuza'ah, suku yang menguasai Makkah setelah mengalahkan suku Jurhum, suku dari Nabi Ismail. Setelah kekalahan Jurhum, mereka kembali ke Yaman, dan Khuza'ah berkuasa di Makkah. Sebelum kekuasaan Quraisy, Khuza'ah memerintah Arab. Amr bin Luhai inilah yang pertama kali membawa patung berhala dari Syam, yang dikenal dengan nama Hubal, lalu diletakkannya di dalam Ka'bah. Inilah patung berhala pertama yang didirikan di Jazirah Arab. Sebelumnya, ajaran di Makkah adalah ajaran Tauhid Nabi Ibrahim dan Ismail, yang hanya menyembah Allah. Namun, setelah berlalunya zaman para nabi, terutama setelah Khuza'ah menguasai Makkah, kesyirikan mulai menyebar di Jazirah Arab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bermimpi tentang Amr bin Luhai. Dalam mimpinya, beliau melihat Amr bin Luhai disiksa di neraka dengan ususnya terburai dan terbakar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Amr bin Luhai adalah orang yang pertama kali merubah ajaran agama Nabi Ibrahim dan menyebarkan kesyirikan di Arab. Karena itulah, dia terancam dengan azab kubur. Maka, janganlah merubah-rubah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, yang juga menyebabkan azab kubur adalah orang yang suka gibah atau menggunjing. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang kita baca ini, bahwa ketika beliau melewati sebuah kuburan, beliau mendengar dengan mukjizatnya bahwa orang yang ada dalam kubur tersebut sedang disiksa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keduanya tidak disiksa karena dosa yang mereka anggap besar, padahal dosa itu sangat besar. Salah satu di antara mereka disiksa karena tidak membersihkan diri dengan benar setelah buang air kecil, atau tidak menutup tabir saat buang air. Yang kedua disiksa karena mengadu domba, atau dalam riwayat lain disebutkan karena bergibah. Orang yang disiksa tersebut, di atas kuburannya, Nabi meletakkan pelepah kurma. Dosa yang membuat orang tersebut disiksa adalah karena bergibah. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa gibah adalah salah satu penyebab datangnya azab kubur. Maka, janganlah suka bergibah. Selanjutnya adalah berdusta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub, yang merupakan hadis panjang, menjelaskan bahwa saat beliau tidur, beliau diperlihatkan oleh malaikat suatu tempat di mana orang-orang sedang diazab di dalam kubur. Salah satu di antaranya adalah orang yang mulutnya diiris dari sudut mulut hingga ke tengkuknya dengan pisau yang bengkok. Pisau itu dimasukkan ke mulutnya, lalu diseret hingga ke tengkuk. Setelah robek di sisi kanan, giliran sisi kiri dirobek, begitu terus-menerus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, apa yang terjadi dengan orang ini? Mengapa siksanya begitu? Maka Jibril alaihissalam memberitahukan, orang ini keluar dari rumahnya dengan membawa kebohongan, dan kebohongan itu menyebar sampai ufuk. Artinya, kedustaannya tidak hanya mengenai satu orang, tetapi ratusan, bahkan ribuan orang menjadi korban kedustaannya.
Di masa lalu, menyebarkan gosip atau isu mungkin sulit. Namun, di zaman sekarang, dengan adanya media dan teknologi, seseorang bisa membuat berita yang ditonton oleh jutaan orang karena semua orang memiliki akses melalui ponsel. Inilah yang dimaksud dengan kedustaan yang menyebar luas hingga ke ufuk. Kita baru bisa memahami hadis ini di masa sekarang, di mana kebohongan yang disebarkan dapat dengan mudah diakses oleh banyak orang. Maka, dusta juga merupakan salah satu penyebab datangnya azab kubur. Selanjutnya, dosa yang akan membawa ke azab kubur adalah riba. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Samurah bin Jundab, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan seseorang yang berenang di sungai darah. Orang tersebut tidak pernah bisa mencapai tepian, karena setiap kali mendekat, malaikat yang sudah siap di pinggir sungai akan memaksanya membuka mulut dan memasukkan batu ke dalamnya. Ini adalah gambaran siksa bagi mereka yang terlibat dalam riba, yang dalam Islam dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela karena merugikan orang lain dan mengikis nilai keadilan sosial. Gambaran ini memperlihatkan bagaimana siksa atas dosa riba melibatkan kelelahan yang tak berujung, terperangkap dalam siklus keputusasaan, di mana tidak ada jalan keluar, baik maju maupun mundur. Ini mencerminkan efek merusak dari riba yang memerangkap seseorang dalam lingkaran utang dan penindasan, baik bagi pelaku maupun korbannya. Kemudian, perbuatan zina juga dijelaskan sebagai penyebab azab kubur. Nabi Muhammad SAW diperlihatkan sebuah kuali besar berisi laki-laki dan wanita yang berzina dan sedang dipanggang. Gambaran ini tidak hanya mencerminkan beratnya dosa zina, tetapi juga mengingatkan akan pentingnya menjaga kehormatan dan integritas moral dalam kehidupan. Dalam konteks sosial, zina bisa merusak tatanan keluarga dan hubungan antar manusia yang dibangun atas dasar kepercayaan dan kesetiaan. Dosa lain yang menyebabkan azab kubur adalah kemunafikan dalam ibadah. Dalam hadis Anas bin Malik, diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW melihat orang-orang yang mulutnya dipotong dengan gunting api karena mereka pandai menyeru kebaikan, namun tidak melaksanakannya sendiri. Ini mengingatkan bahwa Islam tidak hanya menekankan pentingnya berucap kebaikan, tetapi juga menuntut konsistensi antara ucapan dan perbuatan. Orang yang berbuat demikian diancam dengan siksa kubur karena ketidakkonsistenan antara kata dan perbuatan dianggap sebagai bentuk kemunafikan. Selanjutnya, Nabi SAW juga menyebutkan bahwa mereka yang dengan sengaja membatalkan puasa di siang hari bulan Ramadan tanpa alasan yang dibenarkan syariat, seperti sakit atau bepergian, juga terancam dengan azab kubur. Mereka diperlihatkan sebagai orang-orang yang berteriak kesakitan, mencerminkan siksa yang sangat pedih bagi mereka yang meremehkan kewajiban berpuasa. Selanjutnya, dosa korupsi, al-ghulul, yang dalam konteks modern juga bisa merujuk pada penggelapan harta negara atau korupsi dalam pemerintahan, juga disebutkan sebagai salah satu sebab azab kubur. Para koruptor yang mencuri harta yang bukan hak mereka, terutama dalam konteks harta publik, dianggap melakukan pengkhianatan yang berat, dan mereka diancam dengan siksa yang pedih di alam kubur. Selanjutnya mengenai isbal, yaitu perbuatan seorang laki-laki yang mengenakan pakaian yang melebihi mata kaki. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW memperingatkan bahwa seseorang yang melakukan isbal dan memiliki sifat sombong di dalamnya akan mendapatkan siksa di kubur. Tindakan ini bisa dianggap sebagai bentuk ketidaktaatan atau kesombongan, karena dalam budaya saat itu, pakaian yang panjang sering dikaitkan dengan status sosial yang tinggi, yang bisa memicu kesombongan di hati. Selain isbal, ada juga perbuatan lain yang memicu azab kubur, yaitu mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan secara resmi. Dalam konteks ini, perbuatan tersebut menunjukkan sifat tamak dan tidak menghormati aturan, yang berujung pada hukuman yang berat, termasuk dikubur. Perilaku mengambil sesuatu yang bukan hak, apalagi dari harta umum, mencerminkan kurangnya integritas dan ketidakadilan, dua nilai yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Lalu, hutang juga menjadi sebab azab kubur, bahkan bagi seorang syuhada. Seorang syuhada yang dalam Islam memiliki kedudukan mulia karena meninggal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa tertahan masuk surga jika ia masih memiliki hutang yang belum dilunasi. Hutang merupakan perkara serius dalam Islam
karena menyangkut hak orang lain. Tidak melunasi hutang menunjukkan ketidakadilan kepada sesama, dan dampaknya tidak hanya dirasakan di dunia, tetapi juga di akhirat. Bahkan, seorang syuhada yang dijanjikan surga pun bisa tertahan karena hutangnya. Ini menegaskan bahwa tanggung jawab sosial dan memenuhi hak-hak orang lain sangatlah penting dalam Islam. Selanjutnya, an-niyahah juga disebut sebagai salah satu penyebab azab kubur. An-niyahah adalah tindakan meratapi kematian seseorang dengan cara yang berlebihan, seperti memukul pipi, merobek pakaian, atau mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan ketidakpuasan terhadap takdir Allah. Dalam Islam, meratapi kematian secara berlebihan dianggap sebagai bentuk ketidakikhlasan dan ketidakpercayaan terhadap ketentuan Allah. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa tangisan dan ratapan keluarga yang berlebihan dapat menyebabkan azab bagi orang yang sudah meninggal. Namun, azab ini bukan berupa siksa fisik, melainkan siksa hati, yang seringkali digambarkan lebih menyakitkan daripada siksa fisik. Fenomena sakit hati ini diibaratkan seperti penderitaan emosional yang lebih sulit diatasi daripada penderitaan fisik. Seperti yang dijelaskan, rasa sakit fisik dapat hilang dengan istirahat atau pengobatan, namun luka hati membutuhkan waktu yang lama untuk sembuh. Jika orang yang hidup meratapi kematian secara berlebihan, hal tersebut dikatakan dapat menyakiti hati orang yang sudah meninggal, karena tindakan itu menunjukkan ketidakridaan terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam Islam sangat dianjurkan untuk menerima musibah kematian dengan sabar dan tawakal. Dari pembahasan mengenai sebab-sebab azab kubur yang dikutip dari berbagai hadis Nabi Muhammad SAW, menunjukkan bahwa terdapat beberapa dosa yang sering dianggap sepele oleh sebagian orang, namun memiliki dampak besar dalam kehidupan setelah kematian. Dari uraian ini, jelas bahwa Islam sangat menekankan keseimbangan antara tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhadap sesama manusia. Setiap tindakan, baik kecil maupun besar, akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Azab kubur adalah peringatan agar setiap muslim berhati-hati dalam menjalani kehidupan di dunia, dengan menegakkan keadilan, moralitas, dan keikhlasan dalam setiap aspek kehidupannya. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang hal-hal yang menyebabkan siksa kubur. Mari kita renungkan bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, memiliki konsekuensi di dunia maupun di akhirat. Kisah-kisah tentang azab kubur yang telah dijelaskan adalah pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga diri dari perbuatan dosa, baik terhadap Allah maupun sesama manusia. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan untuk menjalani hidup dengan penuh kebaikan, keikhlasan, dan ketakwaan, sehingga kita terhindar dari siksa kubur dan meraih keberkahan di akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.